Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pagi itu, matahari terbit cerah menyinari pasar yang ramai. Abu Nawas berjalan santai, mengamati berbagai pedagang yang sibuk memajang dagangan mereka di sepanjang jalan. Pasar itu adalah tempat di mana banyak orang berkumpul, dan Abu Nawas sering datang untuk mencari hiburan dari berbagai kejadian lucu yang bisa dia jadikan bahan cerita, atau hanya untuk sekadar menggoda para pedagang dengan kecerdikannya. Hari itu, langkahnya terhenti oleh suara keras seorang tukang roti yang sedang memamerkan roti-roti yang tampak lezat di meja dagangannya. Pedagang ini bukan orang sembarangan. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, berteriak mengundang perhatian orang-orang yang lewat. Roti saya paling lezat di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi roti saya. Bahkan raja sekalipun pasti akan datang ke sini hanya untuk mencicipinya. Tukang roti itu berkata dengan suara lantang, seolah-olah dunia hanya berputar di sekitar gerobaknya. Tukang roti itu menepuk-nepuk roti yang tergeletak dengan bangga, memamerkan bentuknya yang garing di luar dan empuk di dalam. Aromanya harum semerbak, menyeruak ke udara, memenuhi pasar dan memancing perut siapa saja yang lewat untuk merasa lapar. Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan pertemuan-pertemuan tak terduga, tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Dengan langkah tenang, dia mendekati pedagang roti itu. Wajahnya tersenyum penuh arti, tanda bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu dalam benaknya. "Benarkah roti Anda sehebat yang Anda katakan?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran, sambil menatap sekilas pada tumpukan roti di atas meja. Tukang roti itu langsung menyambut dengan percaya diri. "Tentu saja, roti saya sudah terkenal di seluruh negeri. Siapapun yang mencicipinya pasti akan ketagihan. Saya bahkan pernah melayani raja sendiri loh, dan dia memuji roti saya dengan penuh kekaguman." Abu Nawas tertawa pelan. "Kalau begitu, saya juga ingin mencicipinya. Tapi, saya hanya akan membeli jika saya yakin roti ini sesedap yang Anda katakan." Tukang roti, yang sudah merasa aman karena merasa roti dagangannya memang lezat, tidak ragu sedikit pun. "Tentu, coba saja, kamu akan langsung tahu bahwa saya tidak berlebihan." Abu Nawas memandang roti itu dengan penuh perhatian. Meskipun ia tahu bahwa ia bisa saja makan roti itu dan pergi tanpa melakukan apapun, ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkan lebih dari sekadar sekeping roti. Ada peluang yang ingin ia ambil untuk menciptakan situasi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. "Baiklah, saya akan mencoba roti ini," kata Abu Nawas sambil mengambil sepotong roti. "Tapi saya ingin membuat sebuah kesepakatan denganmu, tukang roti. Jika roti ini benar-benar enak, saya akan membeli seluruh daganganmu. Semua roti yang kamu jual hari ini, saya yang beli." Tukang roti mendengarnya dengan antusias. "Tentu saja, itu kesepakatan yang adil. Dan jika roti saya ternyata tidak enak, saya akan memberimu roti gratis seumur hidup. Bagaimana, setuju?" Abu Nawas mengangguk. "Setuju. Saya suka kesepakatan yang jelas dan menguntungkan." Sambil tersenyum licik, ia melanjutkan, "Namun, ada satu hal lagi. Jika saya merasa roti ini benar-benar enak, saya akan membeli seluruh roti yang kamu jual hari ini. Tetapi, jika saya merasa kenyang dengan hanya satu roti, kamu harus memberiku roti gratis setiap hari mulai sekarang. Itu bagian dari kesepakatan kita." Tukang roti yang mendengar hal tersebut langsung tertawa terbahak-bahak. "Hah, kamu benar-benar pintar, Abu Nawas. Tentu saja saya tidak takut. Kamu pasti akan ketagihan dan membeli semua roti saya." Abu Nawas memandangnya sejenak, lalu menggigit roti yang ada di tangannya. Begitu roti itu sampai di mulutnya, Abu Nawas berpura-pura terkejut.
Ia mengernyitkan dahi dan seolah-olah berpikir keras. Setelah beberapa detik, ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Roti ini enak sekali. Sangat enak, bahkan lebih enak dari yang saya bayangkan. Tapi ada satu masalah kecil, ujar Abu Nawas sambil menatap tukang roti dengan serius. Tukang roti, yang merasa sudah menang, menjawab dengan ceria. Apa masalahnya Abu Nawas? Saya yakin kamu pasti suka dengan roti saya. Abu Nawas tersenyum. Masalahnya adalah, roti ini begitu enak dan mengenyangkan. Saya sudah merasa kenyang hanya dengan satu potong. Jadi, saya tidak bisa membeli seluruh roti yang kamu jual, karena saya sudah cukup kenyang. Tukang roti mulai bingung. Tapi, kamu kan sudah memuji roti saya. Kenapa kamu tidak membeli lebih banyak? Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan tenang. Inilah bagian dari kesepakatan kita. Jika roti ini benar-benar enak, saya akan membeli seluruh daganganmu. Tetapi karena saya merasa kenyang setelah hanya satu roti, saya tidak akan membeli lebih banyak. Sebagai gantinya, saya ingin kamu memberi saya roti gratis setiap hari. Tukang roti menatap Abu Nawas dengan mata terbuka lebar. Tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak dalam kesepakatan yang dia buat dengan ceroboh. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya ia berkata dengan enggan, "Tapi, saya tidak bisa memberi roti gratis begitu saja. Itu merugikan saya." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Kamu sudah setuju dengan kesepakatan ini, bukan? Jadi, jika kamu ingin menjaga janji, beri saya roti gratis setiap hari mulai sekarang." Dengan terpaksa, tukang roti itu akhirnya setuju. "Baiklah, kamu menang. Mulai sekarang saya akan memberi kamu satu roti gratis setiap hari. Tapi saya tidak akan melupakan ini." Abu Nawas mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih. Saya yakin roti kamu akan tetap enak setiap harinya." Dengan langkah santai, Abu Nawas pergi, meninggalkan tukang roti yang kini merasa tertipu oleh kecerdikan yang sederhana, namun penuh jebakan dari sang pemuda. Setelah Abu Nawas pergi dengan senyum kemenangan, tukang roti berdiri termangu di tempatnya, merenungkan percakapan yang baru saja terjadi. Meski ia merasa ada yang tidak beres dengan kesepakatan yang baru saja ia buat, ia mencoba meyakinkan diri bahwa Abu Nawas hanya seorang pengembara yang mungkin hanya ingin mencicipi roti dan pergi begitu saja. Dia pasti tidak akan datang setiap hari, pikir tukang roti dalam hati. Namun, harapan itu cepat sirna. Keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikan, Abu Nawas muncul lagi di gerobak tukang roti. Sambil melangkah dengan langkah santai, Abu Nawas menyapa dengan penuh semangat. "Selamat pagi ya tukang roti. Saya datang untuk mendapatkan roti gratis hari ini." Tukang roti yang sudah menyiapkan roti untuk dijual merasa sedikit cemas. Dengan enggan, ia mengangguk dan menyerahkan satu potong roti kepada Abu Nawas. "Ambil saja, ini roti gratis untukmu, seperti yang kita sepakati." Abu Nawas mengambil roti itu dengan senyuman penuh kemenangan. "Terima kasih, roti ini enak sekali. Saya yakin saya akan kembali lagi besok, dan saya sangat menantikan rasa roti yang sama lezatnya," katanya dengan nada puas sebelum melanjutkan langkahnya meninggalkan tukang roti. Hari demi hari berlalu dan setiap pagi Abu Nawas datang lagi ke pasar, selalu dengan senyum lebar dan harapan mendapatkan roti gratis. Tiap kali tukang roti melihat wajah Abu Nawas, ia merasa semakin kesal, namun tidak ada jalan keluar dari perjanjian yang telah mereka buat. Suatu hari, setelah seminggu berturut-turut memberikan roti gratis, tukang roti tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Abu Nawas. "Kamu benar-benar telah memanfaatkanku, Abu Nawas," seru tukang roti ketika Abu Nawas datang lagi. "Kamu sudah mendapatkan roti gratis setiap hari. Saya merasa sudah cukup memberikan apa yang telah kita sepakati, dan saya tidak sanggup lagi memberimu roti gratis." Abu Nawas menatap tukang roti dengan wajah datar, seolah tidak mendengar keluhan itu. "Oh, saya mengerti, tukang roti. Tetapi ingat, saya hanya mengikuti kesepakatan kita. Kamu yang memberikan janji itu." Tukang roti menggertakkan gigi, merasa terpojok oleh kata-kata Abu Nawas. "Tapi ini tidak adil. Setiap hari saya memberi kamu roti, dan saya tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasannya." Abu Nawas tersenyum dengan penuh ketenangan. "Tidak ada yang tidak adil di sini. Kamu yang menawarkan roti gratis, dan saya hanya menerima apa yang telah kamu janjikan. Jika kamu merasa keberatan, kita bisa mencari jalan keluar yang adil. Mungkin kamu bisa mulai menambahkan lebih banyak roti di gerobakmu, supaya kamu bisa menjualnya kepada orang lain yang mungkin ingin membeli."
Tukang roti berpikir sejenak. Ia tahu bahwa hari-hari tanpa Abu Nawas datang ke gerobaknya akan membuatnya rugi. Meskipun merasa tertipu, ia akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, kamu menang," katanya pasrah. "Tapi ingat, kita tidak akan membuat perjanjian seperti ini lagi." Abu Nawas mengangguk dengan serius, lalu mengucapkan terima kasih. "Tentu saja, tukang roti. Setelah ini saya harap kita bisa berbisnis dengan lebih baik." Dengan kata-kata itu, Abu Nawas pergi lagi, meninggalkan tukang roti yang kini sadar akan kekeliruan besarnya dalam membuat perjanjian. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Abu Nawas. Di dalam hatinya, ia merasa ada sedikit rasa kagum terhadap kecerdikan yang digunakan oleh pemuda itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari-hari selanjutnya, Abu Nawas datang dengan santai untuk mengambil roti gratisnya. Tetapi kini, tukang roti telah belajar dari pengalaman itu. Meskipun ia masih memberikan roti gratis, ia menyusun strategi baru. Tidak lagi berharap untuk keuntungan dari perjanjian itu, tetapi dengan hati-hati memperkirakan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang lebih adil di masa depan. Namun, setiap kali Abu Nawas datang, tukang roti tidak bisa menahan tawa kecil dalam hatinya. Meskipun merasa sedikit kesal, ia tahu kecerdikan Abu Nawas akan selalu bisa mengecohnya. Tetapi ia juga sadar, dengan pelajaran ini, ia akan lebih berhati-hati dalam menjalin kesepakatan di masa depan. Pada akhirnya, tukang roti belajar bahwa terkadang tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki pemahaman tentang bagaimana membuat perjanjian yang adil dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sementara itu, Abu Nawas terus menikmati roti gratisnya setiap hari sambil tersenyum bangga atas kemenangan kecilnya yang cerdik. Hari berikutnya, setelah perjanjian yang menguntungkan itu disepakati, Abu Nawas kembali ke pasar dengan langkah yang lebih santai. Pagi itu, udara segar menambah semangatnya dan ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Meski tukang roti merasa sedikit cemas dan terpojok, Abu Nawas tahu ia hanya perlu memanfaatkan kesempatan yang ada. Ketika ia tiba di gerobak tukang roti, seperti biasa, pedagang itu sudah berdiri dengan wajah yang kurang ceria, meskipun masih dengan senyum paksa. "Selamat pagi, Abu Nawas," sapa tukang roti itu dengan enggan, menyerahkan satu potong roti kepadanya. Abu Nawas, dengan wajah yang ramah dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, menerima potongan roti tersebut. "Terima kasih, tukang roti. Roti yang sangat enak, seperti yang saya harapkan," katanya dengan suara riang. Tukang roti, yang sudah mulai lelah dengan situasi itu, hanya mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu, roti saya memang selalu enak. Tapi kamu jangan lupa ya, bahwa saya sudah memberi banyak roti gratis ini." Abu Nawas hanya tersenyum dan mengambil potongan roti itu. "Oh, tentu saja, saya ingat. Kamu sangat baik hati sudah memberi saya roti gratis, meskipun sedikit banyak mengorbankan daganganmu." Setelah itu, Abu Nawas menggigit roti itu perlahan, seolah-olah menikmati setiap gigitan dengan penuh perhatian. Begitu roti itu sampai di mulutnya, ia pura-pura terdiam beberapa saat. Roti itu terasa biasa saja, meski memang enak dan cukup lezat. Abu Nawas mulai berpikir bagaimana ia akan terus mendapatkan roti gratis tanpa terlihat curang. Tukang roti yang memperhatikan tingkah Abu Nawas mulai merasa gugup. "Apa yang kamu pikirkan, Abu Nawas? Apakah roti saya kurang enak?" Abu Nawas segera berpura-pura terkejut dan mengernyitkan dahi. "Sebenarnya roti ini enak, tapi ada sesuatu yang aneh. Rasanya begitu mengenyangkan," kata Abu Nawas dengan wajah serius, seperti menganalisis sebuah masalah yang rumit. Tukang roti tercengang. "Mengenyangkan? Roti saya yang mengenyangkan? Itu kan hanya sepotong roti kecil." Abu Nawas melanjutkan, "Iya, roti ini sangat enak, tapi saya merasa cukup kenyang hanya dengan satu potong. Saya sudah makan roti ini beberapa kali, dan setiap kali saya merasa kenyang dalam beberapa gigitan. Jadi, menurut saya, mungkin saya tidak perlu membeli seluruh daganganmu, karena saya bisa puas hanya dengan satu potong roti." Tukang roti menatap Abu Nawas, merasa bingung. "Tapi, itu tidak mungkin. Kamu kan sudah memuji roti saya enak sekali, dan kamu bilang ingin membeli semua daganganku. Lalu, kenapa hanya satu potong roti yang membuatmu kenyang? Kamu bilang ingin membeli semuanya, tapi kok sekarang tidak jadi?" Abu Nawas, yang selalu punya akal licik, menepuk-nepuk dadanya dengan wajah datar. "Begini, tukang roti, aku pikir kita perlu membuat kesepakatan yang baru. Jika kamu menganggap roti ini begitu enak dan mengenyangkan, aku rasa aku tidak akan membeli semuanya."
Tapi aku tetap ingin menikmati roti ini setiap hari. Jadi, aku mengusulkan, mulai hari ini, aku akan datang dan meminta 1 roti gratis setiap hari, karena roti ini begitu mengenyangkan, dan aku tidak membutuhkan lebih banyak. Tukang roti itu terdiam, terpaku oleh kata-kata Abu Nawas. Dalam hatinya, ia merasa tertipu, tapi ia juga tidak bisa melanggar kesepakatan yang sudah mereka buat. Setelah beberapa detik berpikir, tukang roti menghela napas panjang. "Baiklah," katanya dengan suara lemah, "kalau itu yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkan roti gratis setiap hari. Tapi saya rasa, saya tidak akan mendapatkan keuntungan dari ini." Abu Nawas tersenyum puas. "Tenang saja, tukang roti. Meski aku tidak membeli roti tambahan, kamu masih bisa mendapatkan keuntungan dari pelanggan lainnya. Aku hanya ingin menjaga agar perjanjian kita tetap adil. Lagi pula roti ini memang enak, dan aku cukup puas dengan 1 potong." Tukang roti mengangguk, tapi wajahnya tetap cemberut. "Saya tidak tahu apakah ini keputusan yang baik atau tidak, tetapi kamu sudah mendapatkan roti gratis, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa." Abu Nawas kembali tersenyum dengan penuh kemenangan. "Terima kasih tukang roti, kamu benar-benar baik hati, dan saya akan datang setiap hari untuk menikmati roti enak ini." Dengan itu Abu Nawas pergi, meninggalkan tukang roti yang masih merasa bingung dan cemas dengan perjanjian yang baru saja ia buat. Ia tahu bahwa ia telah jatuh dalam perangkap kecerdikan Abu Nawas, namun kini ia tidak bisa lagi menarik kembali kata-katanya. Hari demi hari, Abu Nawas datang dengan santai untuk mengambil roti gratisnya. Meskipun ia tahu itu tidak adil bagi tukang roti, Abu Nawas merasa bahwa ia telah bermain dengan sangat cerdik. Tukang roti, di sisi lain, merasa semakin terjebak dalam perjanjian yang ia buat. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain memberikan roti gratis setiap hari, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka buat. Tukang roti belajar dengan cara yang sulit bahwa tidak semua kesepakatan yang tampak menguntungkan pada awalnya berakhir baik bagi kedua belah pihak. Namun, ia mulai berpikir untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah terperangkap oleh kata-kata manis orang seperti Abu Nawas. Hari-hari berlalu, dan Abu Nawas terus datang setiap pagi untuk mengambil roti gratisnya. Setiap kali ia datang, tukang roti merasa semakin frustasi. Meski ia tahu bahwa ia telah tertipu, ia tidak bisa berbuat banyak karena perjanjian itu sudah disepakati. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati tukang roti. Ia merasa bahwa ada cara untuk menyelesaikan situasi ini dengan lebih bijaksana. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Abu Nawas datang untuk roti gratisnya, tukang roti memutuskan untuk berbicara dengan pemuda cerdik itu. Ia ingin menguji apakah ada cara lain untuk mengubah keadaan tanpa harus melanggar perjanjian mereka. "Abu Nawas," kata tukang roti dengan nada serius, "saya tahu kamu orang yang sangat pintar, dan saya tidak bisa terus-menerus memberikan roti gratis seperti ini. Saya ingin mencari solusi yang lebih baik bagi kita berdua. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan yang berbeda? Saya akan tetap memberimu roti, tapi bukan gratis setiap hari. Sebagai gantinya, kamu bisa memberikan sesuatu yang setimpal." Abu Nawas tersenyum lebar dan mengangkat alisnya, seolah tidak menyangka tukang roti akan mengusulkan hal seperti itu. "Ah, tukang roti, kamu mulai berpikir seperti seorang pebisnis yang sejati. Saya senang mendengar usulmu. Jadi, apa yang kamu inginkan sebagai ganti roti gratis?" Tukang roti yang sudah siap dengan jawabannya berkata, "Bagaimana kalau kamu membantu saya mempromosikan roti saya? Misalnya, kamu bisa bilang kepada orang-orang di pasar betapa enaknya roti saya, dan mereka akan datang untuk membeli. Jadi, meskipun saya tidak memberikan roti gratis setiap hari, saya bisa mendapatkan pelanggan baru yang membeli lebih banyak roti. Dengan begitu, kita sama-sama untung." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak. Itu ide yang menarik, tapi saya tidak ingin membuat orang lain merasa tidak adil atau memberi mereka harapan palsu. Bagaimana kalau kita membuat semacam penghargaan bagi setiap orang yang membeli roti? Kamu bisa memberi saya roti gratis setiap minggu sebagai bentuk apresiasi jika saya berhasil membawa pembeli baru. Tukang roti terdiam sejenak, mencerna ide Abu Nawas. Sebenarnya, ia merasa bahwa memberi Abu Nawas roti gratis setiap minggu akan lebih baik daripada memberikan setiap hari. Setidaknya dengan cara ini, ada manfaat yang lebih besar bagi bisnisnya, karena ia akan mendapat banyak pelanggan baru berkat promosi dari Abu Nawas. "Baiklah," kata tukang roti akhirnya, "sepertinya itu adalah kompromi yang adil.
saya akan memberikan 1 roti gratis setiap minggu jika kamu berhasil membawa setidaknya 5 orang pembeli baru dalam seminggu. Setuju? Abu Nawas mengangguk dengan senyuman yang lebih lebar. Setuju. Saya pasti bisa membawa lebih dari 5 orang pembeli baru. Tidak hanya itu, saya akan memastikan mereka kembali lagi setiap hari untuk membeli roti enak ini. Tukang roti yang mendengarnya merasa sedikit lebih lega. Saya akan menunggu hasilnya, Abu Nawas. Tapi ingat, ini hanya berlaku jika kamu benar-benar membawa pembeli. Saya tidak ingin hanya janji kosong. Abu Nawas membalas dengan penuh percaya diri. Tentu saja, tukang roti. Saya selalu menepati janji. Kamu akan melihat sendiri betapa efektifnya saya dalam membawa orang-orang ke gerobak roti kamu. Beberapa hari setelah kesepakatan baru itu dibuat, Abu Nawas mulai menjalankan misinya. Setiap pagi, ia mengunjungi pasar dan berbicara dengan orang-orang yang lewat. Ia memuji roti tukang roti yang terkenal enak itu, berbicara tentang bagaimana roti tersebut bisa mengenyangkan dan betapa lezatnya setiap gigitannya. Tak lama, orang-orang mulai tertarik dan datang membeli roti. Hei, kamu harus coba roti ini. Rasanya luar biasa dan kamu akan merasa kenyang setelah makan 1 potong, kata Abu Nawas kepada seorang wanita yang sedang berjalan melewati gerobak tukang roti. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mendengar tentang roti yang enak itu. Beberapa dari mereka membeli roti, dan tak sedikit yang kembali lagi keesokan harinya untuk membeli lebih banyak. Abu Nawas merasa puas melihat usahanya mulai membuahkan hasil. Pada akhir minggu pertama, Abu Nawas datang ke tukang roti dengan penuh semangat, membawa kabar baik. Tukang roti, saya sudah membawa lebih dari 5 pembeli baru dalam seminggu. Saya yakin kamu akan terkejut melihat berapa banyak orang yang membeli roti di gerobakmu sekarang. Tukang roti terkejut melihat bahwa meskipun ia merasa skeptis pada awalnya, banyak orang datang berkat bantuan promosi dari Abu Nawas. Saya tidak menyangka kamu benar-benar berhasil, Abu Nawas. Ini luar biasa. Saya pikir kita sudah membuat kesepakatan yang baik sekarang. Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, saya selalu bisa dipercaya. Jadi, seperti yang kita sepakati, 1 roti gratis untuk saya minggu ini. Tukang roti mengangguk dan memberikan 1 roti gratis kepada Abu Nawas, merasa sedikit lebih puas dengan keadaan sekarang. Meski ia tidak mendapatkan keuntungan langsung dari roti gratis yang ia berikan, ia mulai melihat bagaimana kesepakatan itu bisa menguntungkan dirinya dalam jangka panjang. Setelah kesepakatan baru tercapai, Abu Nawas mulai bergerak dengan strategi promosi yang jitu. Ia memutuskan untuk mengandalkan karisma dan kecerdikannya untuk memperkenalkan roti tukang roti ke seluruh penjuru pasar. Setiap pagi, ia berdiri di sudut pasar dengan suara lantang, menyapa orang-orang yang lewat dengan senyum lebar. Hei kamu, sudah coba roti enak di sini? Roti yang bisa membuatmu kenyang seharian loh. Dijamin setelah makan 1 potong kamu akan merasa seperti raja. Seru Abu Nawas kepada seorang pedagang sayuran yang sedang melewati gerobak roti. Pedagang sayuran itu tertawa mendengar pujian Abu Nawas meskipun sedikit ragu. Roti? Untuk apa saya makan roti? Saya kan jual sayur-sayuran yang lebih sehat. Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Jangan salah, roti ini tidak hanya enak tapi juga sehat. Roti dari tepung pilihan yang membuatmu merasa kenyang dan penuh energi. Jangan cuma percaya kata saya, coba saja. Aku akan traktir kamu 1 potong, kalau kamu suka, datang lagi besok dan beli lebih banyak. Pedagang sayuran itu akhirnya tertarik dan mencicipi sepotong roti. Begitu ia menggigitnya, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Wah, memang enak. Tidak seperti roti biasa, ini beda. Baiklah, saya akan datang lagi besok untuk membeli. Abu Nawas senang mendengar itu dan dengan cepat beralih ke orang berikutnya. Ia berjalan keliling pasar, menawarkan roti tukang roti kepada setiap orang yang ia temui. Ia memuji roti itu bukan hanya karena enaknya, tetapi juga karena kualitas bahan-bahannya yang katanya sangat berkualitas. Dalam sekejap, orang-orang yang lewat mulai berhenti dan mencoba roti tersebut. Abu Nawas bahkan memberikan beberapa potong roti gratis sebagai percakapan awal, dengan harapan mereka akan kembali lagi dan membeli lebih banyak. Sementara itu, tukang roti yang sedang menyiapkan dagangannya melihat kejadian ini dengan kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa cara promosi Abu Nawas bisa begitu efektif. Dalam waktu singkat, para pembeli mulai berdatangan satu persatu. Tidak hanya dari pasar yang lebih kecil di dekat gerobaknya, tetapi juga dari gang-gang sekitarnya. "Pak, roti yang tadi saya beli enak sekali. Bisa beli lagi 1 potong?"
Seorang wanita yang sebelumnya membeli roti datang kembali dengan membawa uang. "Roti ini enak banget, sudah lama saya cari roti yang seperti ini," ujar seorang pedagang kain yang datang dengan anak-anaknya. Tukang roti hanya bisa tersenyum lebar, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit bingung dengan betapa cepatnya perubahan ini terjadi. Dalam seminggu, penjualannya meningkat drastis. Tidak hanya pedagang pasar, tetapi banyak pembeli dari luar pasar juga mulai berdatangan, tertarik untuk mencoba roti yang katanya begitu enak. Pada akhir minggu pertama, Abu Nawas kembali menemui tukang roti, membawa kabar yang lebih baik lagi. "Tukang roti, saya sudah membawa lebih dari 5 pembeli baru minggu ini, bahkan saya lebih dari itu. Orang-orang mulai datang membeli roti ini dan mereka senang sekali." Tukang roti yang mendengarnya terperanjat. "Benarkah kamu benar-benar berhasil membawa pembeli lebih banyak lagi? Saya tidak pernah menyangka. Saya kira kamu hanya akan membawa sedikit orang saja." Abu Nawas tersenyum dengan bangga. "Ah, tidak tukang roti. Anda tahu, saya tidak pernah setengah-setengah dalam menjalankan suatu tugas. Ketika saya bilang akan membantu, saya benar-benar menepati janji. Dan lihat sekarang, orang-orang sudah mulai tahu tentang roti enak ini." Tukang roti merasa terharu. "Terima kasih Abu Nawas, kamu benar-benar telah mengubah bisnis saya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih." Abu Nawas mengangkat bahunya dengan ringan. "Itulah yang teman lakukan, kan? Membantu satu sama lain. Jangan khawatir, saya hanya ingin kita berdua mendapatkan keuntungan dari kerja keras kita. Jangan lupa, seperti yang kita sepakati, saya berhak mendapatkan roti gratis setiap minggu." Tukang roti tersenyum dan mengambil satu roti segar dari gerobaknya, menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Ini untukmu, sesuai janji kita. Terima kasih sekali lagi Abu Nawas. Tanpa bantuanmu, saya mungkin masih terjebak di titik yang sama." Abu Nawas menerima roti itu dengan senang hati, lalu melangkah pergi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa puas, bukan hanya karena mendapatkan roti gratis, tetapi juga karena telah membantu tukang roti untuk melihat pentingnya promosi dan hubungan saling menguntungkan dalam bisnis. Keberhasilan Abu Nawas dalam mempromosikan roti itu membuatnya semakin dikenal di pasar. Orang-orang mulai memanggilnya pembawa keberuntungan karena setiap kali ia datang ke pasar, penjualan tukang roti selalu meningkat. Setiap hari, Abu Nawas datang dengan senyum lebar, membawa kabar baik bagi tukang roti dan membuat orang-orang tertarik untuk membeli roti segar itu. Namun, di balik semua itu, Abu Nawas tetap dengan gaya khasnya yang cerdik. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang uang atau keuntungan, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa menaklukkan situasi dengan kecerdikan dan hati yang terbuka. Meski seringkali berurusan dengan orang-orang yang kurang jeli, ia selalu tahu bagaimana memanfaatkan peluang dan memastikan setiap kesepakatan menguntungkan bagi dirinya dan orang lain. Setelah beberapa minggu berlalu, bisnis tukang roti semakin berkembang pesat. Setiap pagi, gerobaknya selalu ramai dengan pembeli yang datang dari berbagai penjuru pasar dan bahkan dari luar pasar. Tak hanya roti biasa, tapi pelanggan yang kembali datang bahkan meminta varian baru dan roti dengan tambahan bahan tertentu. Semua itu berkat promosi yang dilakukan Abu Nawas, yang tanpa disadari telah mengubah hidup tukang roti. Tukang roti yang dulu hanya bisa berharap sedikit pembeli, setiap hari kini merasakan dampak besar dari kerja kerasnya yang mulai menunjukkan hasil. Bisnis roti yang dulunya sepi, kini hampir selalu penuh. Pelanggan datang tidak hanya karena roti itu enak, tapi juga karena mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu menyarankan mereka untuk mencoba roti tersebut. Namun, meskipun semua berjalan lancar, ada satu hal yang mulai mengganggu tukang roti. Ia merasa tidak puas hanya dengan keuntungan finansial. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya bisa menghindari terjebak dalam perjanjian yang kurang menguntungkan di masa depan? Pada suatu pagi yang cerah, saat pasar masih sepi, tukang roti memutuskan untuk mencari waktu berbicara dengan Abu Nawas. Ia ingin belajar lebih banyak tentang kecerdikan pemuda itu dalam menjalankan bisnis dan bagaimana ia bisa menerapkan strategi yang lebih baik di masa depan. Ketika Abu Nawas datang seperti biasa, tukang roti menghampirinya dengan wajah serius. "Abu Nawas, saya ingin berbicara denganmu sejenak," ujarnya. Abu Nawas yang sedang asyik menikmati sepotong roti dari gerobaknya, menatap tukang roti dengan senyuman ramah. "Tentu tukang roti, ada apa? Kamu kelihatan serius sekali." "Tidak ada yang buruk sebenarnya. Saya hanya ingin berterima kasih atas semua bantuanmu yang luar biasa," kata tukang roti. "Namun saya juga ingin berbicara tentang pelajaran yang saya dapatkan dari kerja sama kita.
Sejujurnya saya merasa sedikit cemas. Saya khawatir jika saya terus memberikan roti gratis setiap minggu, saya akan terjebak dalam rutinitas yang tidak berkelanjutan. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengerti kekhawatiranmu, tukang roti. Menjaga bisnis itu memang sulit dan terkadang kita bisa terjebak dalam kebiasaan. Tapi, seperti yang kita sepakati, ini adalah cara agar kita berdua bisa saling menguntungkan. Kamu sudah mendapatkan banyak pembeli baru, dan aku juga mendapatkan roti gratis setiap minggu. Tukang roti mengangguk. Betul, itu sangat membantu. Tapi saya juga menyadari bahwa saya harus lebih bijaksana dalam mengelola kesepakatan kita. Saya ingin menjaga agar bisnis ini berkembang tanpa merasa terjebak dalam memberikan terlalu banyak. Saya tidak ingin hanya mengandalkan promosi satu arah seperti ini. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahu tukang roti. Itulah yang ingin aku dengar. Bisnis yang baik itu tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan atau satu cara promosi saja. Kamu harus menemukan keseimbangan dan tentu saja terus berinovasi. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan untuk mengubah keadaan? Tukang roti berpikir sejenak. Saya ingin mulai menawarkan berbagai varian roti. Tidak hanya roti biasa, tapi juga varian rasa yang lebih kreatif dan menyesuaikan dengan selera banyak orang. Saya juga berencana untuk membuka sebuah program loyalitas bagi pelanggan tetap. Mereka yang datang setiap minggu akan mendapatkan diskon atau roti gratis setelah beberapa kali pembelian. Dengan begitu, saya tidak hanya bergantung pada satu orang saja, tapi juga bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk setuju. Itu ide yang bagus, tukang roti. Kamu harus terus berinovasi dan menjaga pelanggan tetap merasa dihargai. Dengan program loyalitas, kamu tidak hanya menjual roti, tapi juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Itu kunci untuk bisnis yang sukses. Tukang roti merasa lebih yakin setelah berbicara dengan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa meskipun bantuan Abu Nawas sangat berarti, ia juga harus mengambil inisiatif dan membuat keputusan yang lebih bijak untuk jangka panjang. Dengan semangat baru, tukang roti mulai merencanakan perubahan-perubahan besar di bisnisnya. Hari demi hari, tukang roti memperkenalkan varian roti baru. Roti coklat, roti gandum, dan roti isi kacang merah menjadi favorit di kalangan pembeli. Ia juga mulai mengimplementasikan program loyalitas yang ternyata mendapat sambutan positif dari para pelanggan. Mereka senang karena bisa mendapatkan diskon atau roti gratis setelah membeli beberapa kali. Tak lama setelah perubahan ini, penjualan tukang roti semakin meningkat, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Keberhasilan itu membuat tukang roti semakin percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Ia merasa bahwa ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang sama, melainkan telah menemukan cara untuk berkembang. Namun, ada satu hal yang selalu ia ingat, bahwa hubungan yang baik dengan pelanggan sangat penting. Melalui kecerdikan Abu Nawas, tukang roti belajar bahwa untuk bertahan dalam bisnis, ia harus terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Suatu hari, saat Abu Nawas datang untuk mengambil roti gratisnya, tukang roti menyambutnya dengan senyuman lebar. Abu Nawas, saya ingin berterima kasih. Tidak hanya karena kamu membantuku mempromosikan roti saya, tetapi juga karena kamu telah membuka mata saya tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan lebih bijak. Bisnis saya sekarang berkembang dan saya merasa lebih percaya diri. Saya bahkan bisa mempertahankan pelanggan tetap. Abu Nawas tersenyum puas. Itulah yang saya harapkan, tukang roti. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa terus tumbuh dan berkembang, bukan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Dan aku bangga kamu sudah mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Tukang roti mengangguk, penuh rasa syukur. Terima kasih banyak, Abu Nawas. Kamu telah memberikan pelajaran berharga yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya sekarang tahu bahwa kecerdikan dan kerja keras adalah kunci untuk membuat bisnis berkembang. Tapi yang terpenting adalah hubungan yang saling menguntungkan. Abu Nawas mengangguk dan menerima roti gratis yang diberikan oleh tukang roti. Kamu sudah belajar banyak, tukang roti, dan saya percaya kamu akan semakin sukses di masa depan. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas pergi, meninggalkan tukang roti yang kini merasa lebih bijak dan siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Tukang roti tersenyum melihat ke depan, merasa yakin bahwa dengan inovasi dan hubungan yang baik dengan pelanggan, bisnisnya akan terus berkembang pesat. Dengan berjalannya waktu, tukang roti mulai menikmati hasil dari perubahan yang telah ia lakukan. Setiap hari, gerobaknya semakin ramai.
Pelanggan datang berduyun-duyun, tidak hanya untuk membeli roti yang telah terkenal enaknya, tetapi juga untuk mencoba berbagai varian baru yang kini tersedia. Program loyalitas yang diluncurkan ternyata sangat sukses, dan setiap minggu, tukang roti menerima lebih banyak pelanggan tetap yang datang dengan senang hati sambil membawa teman-teman mereka. Namun, meskipun bisnisnya terus berkembang, tukang roti tidak pernah melupakan pelajaran besar yang ia dapatkan dari Abu Nawas. Setiap kali ia melihat pembeli yang puas atau mendengar pujian tentang roti buatannya, ia selalu teringat pada percakapan panjang mereka tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan bijaksana. Pada suatu pagi yang tenang, setelah semua pembeli pergi, tukang roti duduk di gerobaknya sambil merenung. Ia melihat sekeliling pasar yang telah dipenuhi dengan para pedagang yang sibuk berjualan. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur karena telah bisa mencapai titik ini, tempat di mana ia tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras, inovasi, dan kecerdikan. Namun, masih ada satu pertanyaan yang menggelitik pikirannya. Apa yang lebih penting dalam berbisnis? Apakah itu kecerdikan seperti yang dimiliki Abu Nawas? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang perlu saya pelajari? Pikir tukang roti. Suatu hari, tanpa diduga, Abu Nawas datang lagi. Seperti biasa, ia membawa senyum cerah dan keceriaan yang menular. Melihat tukang roti yang sedang termenung, ia langsung bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, tukang roti? Kenapa wajahmu tampak serius?" Tukang roti tersenyum dan menjawab, "Aku sedang berpikir, Abu Nawas. Bisnis saya sekarang sudah berkembang pesat, pelanggan mulai datang lebih banyak, dan saya bisa mempertahankan mereka dengan baik. Tapi kadang saya merasa masih ada yang kurang, seperti ada sesuatu yang lebih penting yang saya lewatkan. Kamu tahu, aku merasa bahwa kecerdikanmu sangat berharga, tapi aku mulai bertanya-tanya, apakah hanya kecerdikan yang cukup?" Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan duduk di samping tukang roti. "Oh, itu pertanyaan yang bagus. Kamu sudah melangkah jauh, dan aku lihat bisnismu memang semakin maju. Tapi, jika kamu bertanya apakah kecerdikan saja cukup, jawabanku adalah tidak. Kecerdikan itu penting, tentu saja, tapi lebih dari itu, kamu harus memiliki niat yang tulus dalam setiap langkah yang kamu ambil." Tukang roti mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu dengan niat yang tulus, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, lalu menjelaskan, "Begini, niat yang tulus itu berasal dari keyakinan bahwa bisnis yang kita jalankan tidak hanya untuk mencari untung, tetapi untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kamu melayani pelanggan dengan sepenuh hati, ketika kamu berinovasi untuk memberikan yang terbaik, itu semua karena kamu ingin mereka merasa puas dan bahagia. Kalau hanya kecerdikan yang ada, maka kita hanya akan fokus pada keuntungan pribadi dan mungkin kehilangan makna dari apa yang kita lakukan." Tukang roti mulai memahami, meski ia merasa ada hal yang lebih dalam yang belum sepenuhnya bisa ia pahami. Tapi bagaimana kita tahu jika kita sudah benar-benar tulus dalam berbisnis? Bukankah kita semua tetap harus mendapatkan keuntungan untuk bertahan? Abu Nawas mengangguk. Benar, keuntungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu memperlakukan pelangganmu. Ingat, pelanggan yang puas bukan hanya datang kembali, mereka juga akan membawa lebih banyak orang. Mereka akan menceritakan betapa baiknya kamu sebagai pedagang, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar menjual roti. Itu adalah investasi yang tidak akan pernah sia-sia. Tukang roti terdiam, merenung lebih dalam tentang kata-kata Abu Nawas. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia hanya terfokus pada keuntungan jangka pendek dan kesuksesan bisnis yang langsung tampak di depan mata. Namun, ternyata ada sesuatu yang lebih berharga yang perlu ia capai, hubungan yang saling menguntungkan dan memberi manfaat lebih dari sekadar uang. Pada minggu berikutnya, tukang roti memutuskan untuk mengadakan acara khusus untuk pelanggan setianya. Ia mengundang mereka untuk datang ke gerobaknya dan menikmati roti gratis dalam rangka ucapan terima kasih atas dukungan mereka. Ia juga menawarkan diskon khusus bagi mereka yang membawa teman-teman mereka untuk mencoba roti barunya. Hari itu, pasar menjadi lebih hidup daripada biasanya. Orang-orang datang dan berbaur dengan hangat, menikmati roti yang lezat sambil berbicara tentang betapa baiknya layanan tukang roti itu. Abu Nawas pun datang, mengamati dengan penuh kebanggaan. Ia tahu, meskipun ia sudah memberi banyak petunjuk kepada tukang roti, keberhasilan yang sesungguhnya adalah saat tukang roti itu mulai menyadari pentingnya memberi manfaat kepada orang lain, tidak hanya mengutamakan keuntungan. Tukang roti melihat Abu Nawas dari kejauhan dan menghampirinya. "Terima kasih Abu Nawas, kamu benar-benar mengubah cara pandangku. Sekarang aku tahu,
Tidak hanya kecerdikan yang penting dalam bisnis, tapi juga bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain dengan cara yang tulus. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang aku harapkan, tukang roti. Ingat, bisnis itu seperti roti. Kalau adonan kita baik, hasilnya akan terasa nikmat. Tapi kalau kita hanya peduli dengan rasa, kita akan melupakan bahan dasar yang membuat semuanya berjalan. Tukang roti mengangguk, merasa lebih bijaksana. Aku akan terus berusaha memberikan yang terbaik dan memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih telah mengajarkanku ini. Dengan itu Abu Nawas pergi dengan langkah ringan, meninggalkan tukang roti yang kini merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Meskipun bisnismu bisa berkembang pesat, ia kini tahu bahwa sukses yang sejati datang dari bagaimana kamu bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah mengajarkanku ini. Dengan itu Abu Nawas pergi dengan langkah ringan, meninggalkan tukang roti yang kini merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Meskipun bisnismu bisa berkembang pesat, ia kini tahu bahwa sukses yang sejati datang dari bagaimana kamu bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu.